Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, khususnya para fungsional pengelola pengadaan barang jasa. Kita lanjutkan ulasan kita ya mengenai Kepdep PPSDM LKPP nomor 50 tahun 2022 tentang pedoman penilaian kinerja dan standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola pengadaan. Sekali lagi, ini adalah ulasan pribadi selaku fungsional pengelola pengadaan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP. Dan sekali lagi saya juga mengajak Bapak Ibu, para fungsional juga eh, ikut ya berkontribusi, mengulas, mengkritisi, menanggapi atau memperjelas manakala ada bagian-bagian yang eh, menimbulkan ambigu Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini juga akan membantu para fungsional pengelola pengadaan baik yang lama, yang baru jadi fungsional untuk bisa ikut mendiseminasikan. Jadi tidak hanya tidak menjadi tanggung jawab LKPP saja, tapi saya kira menjadi bagian dari kebersamaan kita antara LKPP dan para fungsional pengadanya, karena kita di sini pembina kita adalah LKPP dan kita semestinya juga ikut berkontribusi, memberikan ulasan-ulasan, menanggapi dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, karena kecenderungan juga fungsional cenderung lebih bebas ya dalam tanda kutip ya, dalam artian positif ya. Belum memberikan ulasan. Kalau LKPP ya biasa mereka tetap memberikan sosialisasi dan sebagainya. Tapi kan mereka kan adalah instansi kebijakan, lembaga kebijakan. Tentunya ada batas-batasan etika tertentu. Tapi yang namanya fungsional bebas-bebas saja Bapak Ibu. Yang penting kan toh tidak SARA ya Bapak Ibu ya. Yang penting adalah niatnya adalah niat membangun ya Bapak Ibu. Ya kita membiasakan kebijakan mengkritisi atau mengulas atau menanggapi Bapak Ibu ya niatnya yang penting positif. Bukan mau niat untuk yang negatif ya, yang positif. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita ke lampiran yang kedua ini. Sasaran kerja pegawai dan hasil kerja minimal. Nah ini ya, ketentuan SKP itu seperti ini. Pengelola pengadaan wajib menyusun SKP setiap awal tahun. Jafung. SKP merupakan target kinerja Jafung berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah berlaku lama ya. Karena tapi memang Capdep ini kan baru ditetapkan 5 Desember 2022 ya. Kalau mau ya berarti mulai SKP 2023. Tapi ya tidak seperti itu juga kali Bapak Ibu ya toh juga kita akan membutuhkan SKP untuk naik pangkat, naik jenjang gitu ya. Dan pasti ini adalah Jafung wajib di awal tahun menyusun SKP. Kemudian SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari urean kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja. Jadi dari tugas jabatan saja ya, Bapak Ibu ya, SKP yang ada di SKP itu. Kemudian target kinerja itu ada target kinerja utama berupa target angka kredit dan atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Nah, target angka kredit berupa butir kegiatan itu semua ada di Permentan 29 2020 dan juga lampiran 5 di Kepdep ini juga diuraikan. Ya, seperti diulas sebelumnya, target angka kredit Bapak Ibu 12,5 pertama, 25 muda, 37,5 madya setiap tahun. Target angka kredit paling sedikit yang di atas tadi tidak berlaku bagi Jafung Madya yang memiliki pangkat tertinggi, yaitu 4C, itu nggak berlaku lagi. Kalau sudah 4C merdeka ya Bapak Ibu ya. Tapi saya kayaknya belum pernah tahu ya Pak Madya yang 4C ya. Tapi koreksi jika salah ya. Hebat banget ya sampai sudah sampai 4C ya Bapak Ibu. Target angka kredit pada angka 6 tadi yang diangkat dalam tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional. Kemudian tugas jabatan ditetapkan oleh pimpinan berdasarkan penetapan kinerja. Nah, karakteristik tugas jabatan itu antara lain disepakati antara kepala UKWBJ dan pejabat penilai kinerja. Yang tadi pejabat penilai kinerja itu atasan langsungnya gitu ya, yang diberi kewenangan. Kemudian diformalkan dalam surat keputusan. Kemudian juga mestinya di luar tugas pokok jabatan dan juga sesuai dengan kapasitas pegawai yang bersangkutan dan atau terkait langsung dengan tugas dan output organisasi. Ya, jadi ini sekaligus memberikan penjelasan bagi Jafung-Jafung yang tidak berada di bawah UKWBJ atau maksudnya di luar UKWBJ. Maka ini harus ada suatu SK yang dikeluarkan bersama antara kepala UKWBJ dan atasan langsung di tempat tersebut, di tempat Jafung tersebut, di mana itu
adalah berupa SK, kemudian juga memang juga di luar tugas pokok jabatannya dan sesuai dengan kapasitasnya dan terkait langsung dengan output organisasi. Itu harus ada itunya nih sesuai Capdev ini ya Bapak Ibu ya. Secara aturan begitu ya, ini mengingatkan, ya, memberitahu ya. Nanti prakteknya gimana ya terserah Anda kan. Tugas saya di sini mengulas, ya mengulas Capdev ini ya begini ini ngaturnya. Karena fungsional pengelola pengadaan pembinanya adalah LKPP. Jangan dilupakan hal itu ya, Bapak Ibu para pimpinan, kepala lembaga, para Bapak Ibu di seluruh UPT, Satker, Satuan Kerja, Bapak Ibu, bahwa jabatan fungsional pengelola pengadaan pembinanya adalah LKPP. Sehingga mereka bekerja terikat ketentuannya dengan LKPP, Bapak Ibu. Itu ya. Pengelola pengadaan Jafung yang menyusun SKP mengacu pada manajemen penugasan Jafung yang sudah ditetapkan oleh Kepala KPJ ya pada awal tahun. Nah, SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh Kepala KPJ atau pejabat penilai kinerja yang diberi. Jadi, kalau yang di luar UKWBJ pakai pejabat penilai kinerja ya. Kemudian target angka kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penilaian SKP. Dan selain target angka kredit, Jafung wajib memberi hasil kerja minimal. Kemudian ada istilah angka kredit pemeliharaan. Nah, ini ya, Jafung yang telah memiliki syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan, ya, setiap tahun wajib membeli target angka kredit paling sedikit 10 untuk ahli pertama dan 20 untuk muda. Gitu ya. Jadi kalau sudah bisa naik jenjang dari pertama ke muda, misalkan begitu. Tapi lowongannya belum ada gitu. Maka selama menunggu lowongan itu setiap tahun dia harus mengejar 10 ini Bapak Ibu. Ya, itu. Begitu juga kalau yang muda mau naik Madya sudah memenuhi semuanya angka kreditnya tapi belum ada lowongan formasinya, maka tiap tahun dia ada angka kredit pemeliharaan 20 gitu ya maksudnya ya. Kemudian Jafung Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20. Kemudian target angka kredit diuraikan berupa butir kegiatan ya, yang nanti ada di lampiran satu ini ya. Kemudian target angka kredit pemeliharaan sebagai dasar untuk penyusunan, penilaian, dan penetapan SKP. Dan target angka kredit pemeliharaan bagi Jafung yang diangkat dalam tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional. Nah ini ya, ketentuan hasil kerja minimal, HKM, hasil kerja minimal. Jafung wajib memperoleh HKM sebagai pencapaian hasil kerja. Ini sekaligus untuk syarat naik pangkat, syarat naik jenjang ya hasil kerja minimal ini. Perolehan HKM bertujuan untuk sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja pada setiap jenjang jabatan. HKM yang dicapai setiap jenjang jabatan diajukan kepada pimpinan unit kerja ya untuk mendapatkan surat keterangan dan ada di lampiran 6 ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian HKM itu disusun berdasarkan jenjang jabatan masing dan penugasannya ya. Penugasan itu penugasan sebagai Pokja, Pejabat Pengadaan Adalah atau PPK. Nah, Jafung yang mendapat satu penugasan dalam satu jenjang jabatan, penyusunan dan pemenuhan HKM dilakukan dengan memperhatikan total hasil kerja berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenjang dan penugasannya. Nah, kemudian HKM yang harus dipenuhi pada setiap jenjang jabatan dari total hasil kerja ya dan jumlah HKM per jenjang jabatan. Jumlah hasil kerja minimal per jenjang jabatan. Jadi kalau memang Jafung itu tugasnya itu lebih dari satu ya, Bapak Ibu ya, penugasannya itu lebih dari satu, Bapak Ibu. Misalkan dia Pokja juga juga dia pejabat pengadaan gitu, misalkan begitu ya. Maka dia harus memperhatikan ini ya, total hasil kerja, kemudian hasil kerja yang harus dipenuhi pada jenjang jabatan dan jumlah hasil kerja minimal per jenjang jabatannya yang jadi atas ya. Ketentuan penyusunan dan penentuan HKM. Sini ya. Untuk Pokja pemilihan, untuk jumlah hasil kerja yang sesuai jenjang itu 6. Jumlah hasil kerja minimalnya 5. Yang muda 7. Jumlah hasil kerja sesuai jenjangnya. Kemudian jumlah hasil kerja minimalnya 6. Kalau Madya 3. Dan kemudian jumlah hasil kerja minimal 1. Itu kalau penugasannya sebagai Pokja.
Kalau sebagai pejabat pengadaan, ya, kalau dia sebagai pejabat pengadaan, maka di jenjang kali pertama, Bapak Ibu, jumlah HK hasil kerja yang sesuai jenjangnya adalah 6, nah, minimalnya 5, gitu ya. Gitu ya. Jadi kolom yang nomor 3 ini adalah jumlah hasil kerja sesuai jenjangnya. Kalau ya kolom nomor 4 adalah minimalnya, gitu ya. Ini yang harus dipenuhi karena ini perlu diperhatikan karena ini syarat untuk naik jenjang, naik pangkat ini loh, Bapak Ibu ya. Perhatikan. Kalau dia ditugaskan sebagai PPK, gitu. Maka yang pertama, kalau dia ahli pertama, maka hasil kerjanya 4, minimalnya 4. Kalau 3, 3, 5, dia 5, minimalnya 4. Ya. Jadi ada contohnya ini ya. Seorang Jafung muda yang ditugaskan sebagai Pokja akan menyusun HKM untuk jenjang muda. Maka pengolah Jafung muda yang ditugaskan sebagai Pokja dapat memilih 6 HKM dari total 7 hasil kerja pada jenjang jabatan. Ini ya, berarti kan Pokja ahli muda di sini. Ya, 6 hasil kerja. Dapat memilih 6 hasil kerja minimal ya dari 7 hasil kerja pada jenjang muda. Tuh, ya. Mungkin ini bisa ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Jafung menyusun 6 HKM yang sudah dipilih. Hasil kerja minimal. 6 HKM yang sudah dipilih mana? Ya, seperti itu. Ini hasil kerja minimal ini sudah ini ada di Permenpan ini ya Bapak Ibu ya. Misalkan kalau Pokja gitu ya. Sebenarnya juga hasil kerja ya. Saya punya ya, buka ya. Terus dia sebagai Pokja. Kalau Pokja mah gampang langsung lihat di pemilihan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lihat milih 6 nih, milih 6. Ya, ini kan ada pilihan sudah ada panduannya nih. Dan Anda bisa mengerjakan satu tingkat di atas dan sampai dengan 2 tingkat di bawah loh ya. Bapak Ibu mana yang apa namanya tugaskan pada Anda. Tuh ya. Nah, jadi Jafung menyusun 6 HKM yang sudah dipilih. Nah, penyusunan dokumen HKM itu mengacu pada bagian C tentang dokumen HKM. Ya, lampiran 5 Kepdep ini ya. Bapak Ibu. Jadi kita lihat lampiran 5-nya. Kita bisa langsung aja ya lampiran 5. Lampiran 5-nya sebentar. Ini lampiran 4. Nah, ini dia lampiran 5 ya. Nah, nanti kita akan ulas lagi sedikit ya, Bapak Ibu ya, tentang HKM yang tadi yang dimaksud tadi itu ya, Bapak Ibu. Ini ya, inilah Bapak Ibu pekerjaan yang ini sebenarnya sama persis dengan ini. Ngambil-ngambilnya ya dari sini Bapak Ibu per masing-masing ini dia ngurel pertama, pertama, pertama muda yang kami ngambil muda, muda, muda seperti itu. Bapak Ibu. Contohnya kalau misalkan Pokja pemilihan di sini melakukan review dokumen persiapan pada pekerjaan yang telah yang dilakukan dengan tender, seleksi, penunjukan langsung. Kemudian lagi menyusun penyusunan dan penjelasan. Ya, seperti itulah Bapak Ibu ya. Kurang lebih dokumennya. Kita ke halaman 21 lagi. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Jafung yang mendapat lebih dari satu penugasan dalam satu jenjang jabatan, dalam satu jenjang jabatan atau penyusunan atau pemenuhan HKM dilakukan untuk salah satu penugasan saja dengan tetap memperhatikan ketentuan 2, 3, 4 yang di atas tadi ya. Nah, dokumen HKM
untuk tiap penugasan dan jenjang jabatan seperti ini ya. Ini hasil kerja minimal. Kalau dia hasil kerja minimal ya seperti ini ya. Bapak Ibu, menyusun melakukan melakukan ini ya. Ini kalau ahli pertama ya. Seterusnya ini ya. Ini kalau ahli muda, ini HKM-HKM-nya sudah ada di sini nih, Bapak Ibu. Ahli muda melakukan review, kemudian penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, melakukan evaluasi, penilaian kualifikasi, dan seterusnya ini ya. Ada kan HKM-nya ini kalau ahli muda, kemudian ahli media itu seperti ini ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini adalah HKM HKM-nya ya, HKM HKM yang hasil kerja minimal ya untuk pengelola pengadaan yang tugaskan sebagai Pokja. Itu seperti ini. Kalau dia sebagai Pokja, dia tinggal milih 6 dari 7 HKM yang ada. HKM-nya sudah ada 7 nih, Bapak Ibu. Ini ada 7 nilai muda. Lihat ini ya. Muda ada totalnya ada 7 kan? Nah, Anda tinggal milih 6 aja. Nah, ini ngambilnya dari mana? Ya dari Permenpan 29 tadi yang ini Bapak Ibu, yang kolom urean kegiatan tugas. Ya ini ambil dari sini yang lulusan dari muda itu loh. Ambilnya dari situ dah Bapak Ibu. Itulah HKM itu gampangannya itu ya seperti itulah Bapak Ibu ya, untuk memudahkan Anda memahami ini ya Bapak Ibu ya. Kalau dia sebagai pejabat pengadaan, nah ini HKM-nya tinggal dipilih seperti ini ya. Tinggal pilih minimalnya berapa. Tadi Anda perhatikan tadi kan ada minimalnya gitu. Gak harus semua. Namanya hasil kerja minimal. Tuh, Anda kalau Anda sebagai PPK, nah ini pertama, merupakan dan seterusnya. Kalau ahli muda, kalau ahli media seperti itu. Ya, oke. Ini adalah ulasan kita di lampiran kedua ini tentang hasil kerja eh, minimal, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu seperti di lampiran satu bahwa penugasan-penugasan, tugas-tugas jabatan itu cukup fleksibel. Kita bisa mengerjakan di bawah dan di atasnya, ya. Tidak kaku ya, Bapak Ibu ya. Yang penting juga kerjanya kerja beneran kan. Kalau lagian gabung PBJ itu apa yang dibohongi, Bapak Ibu ya. Misalkan Anda bertanya, Pak ini HKM yang untuk media saya nggak ada sekali, saya media Pak. Tapi saya media, Bapak Ibu di kantor saya nggak ada tugas-tugas ini, Bapak Ibu. Tiga ini nggak ada. Ya saya memilih yang bawah yang lain. Itu saya kerja minimal. Itu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi itulah ulasan kita ya pada video yang bagian yang kedua ini, Bapak Ibu ya. Ini adalah video bagian yang yang kedua kait dengan apa namanya bagian ulasan mengulas Kepdep 50 2022 tentang pedoman penilaian kinerja. Kita akan ketemu lagi pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu, tentang ulasan ini. Bagian yang ketiga akan mengulas ya. Bagian yang ketiga nanti akan mengulas tentang ini nih. Pedoman pembentukan tugas dan tata cara tim penilai dan sekretariat tim penilai JAVO. Ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, salam IKI, integritas, kompeten.